Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena masih diberikan kesehatan dan masih bisa berkumpul di gereja pada hari ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan berkumpul di dalam dan kami akan kegiatan hari berjalan dengan baik dan lancar. Dan Tuhan akan disediakan dan itu kami selalu di dalam mereka. Hanya ini doa anak Tuhan memberi yang hidup sepanjang segala masa. Baik, bacaan pada hari ini Injil Yohanes bab 21 15 sampai 19. Yang berbunyi, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau masih muda, engkau mengikat pingganmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak menyenangkan." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan, demikianlah ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Oke, sebelum lanjut ke pengalaman juga, kakak ingin nanya nih, apa isi dari bacaan yang tadi kakak sampaikan? Ada yang tahu nggak?
Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan kasih Tuhan lewat sebuah kisah dalam Injil Yohanes bab 21, 15-19. Dalam bagian ini Yesus menanyakan 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan memberikan perintah kepada Petrus, utamakanlah domba-dombaku. Nah, pada Injil hari ini mengajarkan kita seperti apa itu cinta dan apa itu arti cinta yang sesungguhnya. Adik-adik, apakah kalian tahu apa itu cinta? Ada yang tahu nggak arti cinta itu apa? Tahu nggak? Kakak akan kasih tahu ya. Cinta itu adalah perasaan atau kasih sayang yang mendalam dan tulus terhadap seseorang atau sesuatu tertentu. Cinta bisa diwujudkan dalam bentuk perhatian, pengorbanan, kepedulian, serta keinginan untuk kebaikan seseorang yang dicintai. Nah, ada beberapa kata perbedaan untuk cinta dari berbagai bahasa beserta maknanya. Yang pertama itu dari bahasa Yunani, yaitu agape, yang berarti cinta tanpa syarat, kasih ilahi yang tulus dan murni. Yang kedua, bahasa Latin, caritas, yang berarti kasih yang murni dan penuh pengorbanan. Yang ketiga, bahasa Ibrani, yaitu ahava, yang berarti kasih hangat yang dekat, baik berhubungan manusia maupun dengan Tuhan. Dari bahasa Indonesia yaitu cinta, yang berarti kasih sayang yang lembut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya bahasa Inggrisnya love, yang berarti perasaan dan tindakan kasih yang melibatkan perasaan dan pengorbanan. Lalu bahasa Spanyolnya amor, yang berarti cinta yang romantis dan kasih persaudaraan. Dan yang terakhir bahasa Prancis, yaitu amour, yang berarti cinta yang penuh keindahan dan kelembutan. Nah, sebelum lanjut, di sini kakak akan bertanya kepada adik-adik, apa itu cinta sama Tuhan? Ada yang cinta tak sama Tuhan Yesus? Coba tunjuk tangan yang cinta sama Tuhan Yesus mana? Oke, semuanya ya. Baik. Bagaimana cara adik-adik mengungkapkan cinta kepada Tuhan Yesus di kehidupan sehari-hari? Contohnya, apa lagi? Nah, lalu apa lagi? Berdoa memuji Tuhan. Tahu enggak? Apa? Ada lagi enggak? Ada. Oke, kakak akan menjawab ya. Bagaimana sih cara kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu berdoa saat sebelum tidur dan bangun tidur. Di sini ada enggak yang berdoa sebelum tidur sama sebelum tidur? Atau jalan-jalan berdoa?
tua kan. Terus yang kedua, sebelum mengucap selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, menolong orang yang sedang kesusahan dan membutuhkan. Nah, siapa di sini yang suka nolong temannya, sambil lagi susah dan jangan tugas? Kita harus menolongnya ya. Lalu selanjutnya menolak untuk berbohong. Tuh yang suka bohong tuh, mengurangi bohongnya. Lalu selanjutnya ada mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Yesus yang mengampuni kita. Nah, ini seperti misalnya nih, kita kelahi sama teman, kita tuh nggak boleh balas dendam gitu. Kita tuh harus memaafkan mereka. Lalu yang selanjutnya bersikap jujur. Nah, sama dengan tidak boleh bohong itu tadi ya. Dan aktif dalam pelayanan di gereja. Nah, kalian ini nih termasuk aktif dalam pelayanan di gereja ini, seperti dibilang pada hari ini, kalian itu setiap minggunya datang ke gereja untuk melaksanakan minggu biara dan dilanjutkan dengan ibadah pada hari Minggu. Nah, di sini siapa yang cinta sama orang tuanya? Tunjuk tangannya. Kalian nih yang cinta sama mama bapaknya. Siapa nggak cinta sama mama bapaknya? Tunjuk tangannya. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan cinta kita sama mereka? Gimana? Patung sama siapa nih? Nah, terus apa lagi selain patung? Membantu apa? Apa lagi? Cuci apa? Cuci baju. Mantap, ya. Ada lagi nggak? Yang suka bantu orang tuanya. Apa? Makan. Itu. Baik. Di sini ada beberapa cara mengungkapkan cinta kita kepada mereka. Yang pertama itu membantu membersihkan pekerjaan rumah, seperti membereskan jika sudah bermain. Misalnya kali ini main kan, pasti itu sama kawannya ramai-ramai, pasti berantakan kan misalnya. Nah, misalnya udah selesai main, kalian bereskan, kalian masukkan lagi ke tempatnya. Lalu menyapu. Dan siapa yang jawab menyapu? Menyapu kan? Terus mencuci piring. Tadi menjawab mencuci piring. Lalu mendengarkan nasihat orang tua. Dan memberikan hadiah kepada mereka. Misalnya mereka tahun kalian kasih hadiah, meskipun nggak banyak, itu merupakan ungkapkan cinta kita kepada mereka. Kemudian Tuhan Yohanes ini dapat
yang memulihkan, bukan menghukum. Hidup dalam kasih Yesus berarti hidup dalam pengampunan dan pemulihan. Kita boleh gagal, tetapi Yesus tetap mengasihi dan memanggil kita kembali. Kasih kepada Kristus tidak berarti pada perasaan pribadi, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan seperti melayani, merawat, dan membimbing sesama. Yang berarti melayani dengan kasih pribadi, gengsi atau kewajiban. Cinta yang sejati kepada Yesus akan mendorong kita untuk mencintai sesama. Yesus menunjukkan bahwa Ia menerima kasih Petrus yang belum sempurna. Yesus tidak menuntut kita mencintainya secara sempurna, tetapi tulus dan jujur. Ia akan membentuk dan mengembangkan kasih kita jika kita datang kepadanya. Cinta kepada Kristus bukan sekedar emosional, tetapi melibatkan pengorbanan, kesetiaan, bahkan penderitaan. Ini adalah kasih yang bertahan sampai akhir. Mengikuti Yesus berarti mengasihi dalam suka dan duka, bukan hanya saat diberkati, tapi juga saat harus di tengah penderitaan. Hal ini menunjukkan bagaimana Yesus ingin menguji dan menunjukkan kasih Petrus setelah peristiwa penyesalan. Cinta Yesus maksud bukan sekedar kata-kata, tapi terwujud dalam tindakan nyata, mengasihi dan melayani. Petrus diminta terhadap untuk mengaku cinta, tetapi menunjukkan cintanya dengan memimpin jemaat Tuhan. Yesus menerima keterbatasan kasih Petrus, namun tetap mempercayakan tugas besar kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa cinta Allah itu tidak bersyarat dan selalu memberikan kesempatan baru. Nah, kakak akan tanya nih, apakah adik-adik tahu mengapa Yesus menanyakan hal yang sama kepada Petrus sampai 3 kali? Ada yang tahu nggak? Kan ada tuh di tadi pas kakak baca, Petrus tuh bertanya sampai 3 kali kepada Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Dan berbunyi gini, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kenapa Petrus tuh nanya sampai 3 kali kepada Petrus? Ada yang tahu nggak? Oke, di sini kakak akan menjelaskan ya mengapa Yesus menanyakan hal yang sama kepada Petrus sampai 3 kali, yaitu untuk memulihkan Petrus dari penyangkalan 3 kali, lalu untuk menegaskan kembali panggilan Petrus, untuk menegaskan pentingnya kasih yang tulus, kemudian untuk menguji ketulusan dan komitmen Petrus, lalu untuk menekankan pentingnya kasih sebagai dasar pelayanan dan pengabdian Petrus sebagai tugasnya mengembala umat Allah. Menunjukkan
menunjukkan cinta kepada Yesus Kristus bukan hanya melalui kata-kata, tetapi terutama melalui tindakan nyata dan kehidupan sehari-hari yang mencerminkan ajarannya, yaitu dengan cara menaati perintahnya, bersikap jujur, rendah hati, penuh kasih, mengasihi sesama, mengampuni orang yang bersalah, terlibat dalam pelayanan di gereja atau masyarakat, dan tetap setia dalam penderitaan atau percobaan. Nah, adik-adik, kita sebagai orang yang beriman, cinta kasih itu harus adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling membantu atau menolong sama teman yang sedang membutuhkan, lalu saling menghargai, saling menghormati dengan sesama, mengampuni atau memaafkan kesalahan sesama, tidak bertengkar atau berkelahi saat bermain, menjenguk teman yang sedang sakit, tidak mengejek, menghina atau mengucilkan teman, bersikap jujur dengan sesama, saling berbagi dan memberi dengan teman sesama. Lalu kemudian cinta sejati menurut Yesus itu adalah kasih yang rela berkorban, setia dan tidak mementingkan diri sendiri. Cinta yang siap menghadapi suka dan duka akan penderitaan. Mengasihi Tuhan berarti siap melayani sesama, meski kadang dengan keterbatasan dan kelemahan kita. Tuhan menerima kasih kita yang tidak sempurna, asalkan kita mau terus bertumbuh dan setia mengikutinya. Mari kita belajar mencintai seperti Yesus dengan kasih yang tulus, rela berkorban dan diwujudkan dalam tindakan nyata kepada sesama. Cinta kasih kepada Yesus secara jelas dapat dipahami sebagai sikap batin dan tindakan yang didasarkan pada pengasihan yang tulus, yaitu teladan Yesus yang mengasihi Yesus tanpa syarat sehingga mengorbankan diri di kayu salib. Kasih ini merupakan inti ajaran Yesus yang menuntut kita untuk mengasihi Yesus dan sesama dengan sepenuh hati, jiwa dan akal budi, bagaimana Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kemudian cinta kasih kepada Yesus bukan hanya perasaan, tetapi dimilikan dalam ketaatan kepada perintahnya dan pelayanan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Kasih ini menggerakkan pertobatan batin dan mengajak kita meneladani pengorbanan Yesus yang rela menyerahkan nyawanya demi menebus dosa manusia. Melalui kasih ini kita menerima pengampunan dosa dan hidup kekal serta dibebaskan dari ketakutan dan kecemasan. Karena kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Cinta kasih kepada Yesus adalah cinta yang berakar pada perbuatan akan pengorbanan
tentang cinta kasih Yesus Kristus berarti menjalani hidup yang dilandasi, digerakkan dan dipenuhi oleh kasih Yesus, baik dalam relasi kita dengan Allah maupun dengan sesama. Ini bukan sekedar menerima kasihnya, tetapi juga menyamakannya. Nah, dari yang kakak sampaikan tadi, ada yang tahu nggak apa itu cinta? Kan tadi jelaskan tadi itu. Nah, menurut kalian itu cinta itu seperti apa sih? Perasaan apa? Kan tadi udah dikasih contoh kan, cinta kepada orang tua itu seperti apa, cinta kepada Yesus itu seperti apa. Nah, menurut kalian itu cinta itu apa, seperti apa? Perasaan seseorang kasih sayang, perasaan kasih sayang. Kemudian apa lagi? Perasaan apa? Ya. Cinta tuh kayak kasih sayang. Tadi kan udah dijawab tuh, tadi apa perasaan kasih sayang kan? Nah, dia baru lagi selain kasih sayang. Nggak apa jawab. Menurut adik-adik itu seperti apa gitu? Jelas, benar. Yang penting kalian itu bisa menjawab. Perasaan seseorang yang sangat mendalam. Cinta itu kan kayak kasih sayang. Kasih sayang itu sama orang tua, sama teman. Lagi enggak? Dan enggak ada lagi? Oke. Nah, tadi kan kakak tanyakan apa arti cinta. Nah, sekarang contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, cinta itu gimana gitu. Contoh, kita tuh kan kasih sayang, terus sama tadi perasaan mendalam. Contohnya itu gimana di dalam kehidupan sehari-hari, atau kalian sama teman kalian, orang tua.
Gak apa-apa, gak usah takut salah. Cinta kepada teman. Nah, contohnya tuh kayak apa gitu. Diterapkan itu pasti kalian berteman kan. Nah, gimana cara kalian tuh supaya cinta kasih kepada teman tuh bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari? Gimana? Jika kasih contoh satu, saling membantu. Nah, terus apa lagi? Nah, saling memaafkan. Ada lagi nggak? Saling bekerja sama, boleh. Tapi kalau ulangan nggak boleh sih itu. Itu namanya contek. Jadi misalnya kayak kerjain PR sama-sama, itu boleh. Kerjakan tugas kelompok sama-sama. Lalu apa lagi? Menolong. Boleh menolong. Menolong apa tadi? Kalian pernah nggak menolong sama teman kalian misalnya? Ya, misalnya nih dia pergi sekolah pakai sepeda kan, terus nantinya putus. Nah, kalian tuh cuma lihat lewat atau kalian bantu gitu kalau temannya rantainya putus tuh. Minta tunggu. Nah, itu kan sama dengan membantu. Jangan kalian lihat kawannya rantainya putus, kalian lewat aja. Kayak tak kenal gitu sama temannya. Nggak boleh ya. Terus apa lagi? Dan di sekolah ya, yang biasa kalian lakukan di sekolah tuh sama teman kalian itu seperti apa gitu. Depan nih, gimana? Cinta? Nggak tahu. Kalau ada lagi nggak? Masa cuma itu? Pasti banyak di biasa di sekolah kalian tuh. Misalnya pulpen temannya hilang, terus kan pulpen temannya hilang nih, terus dia nggak bisa nulis, terus kalian tuh ada pulpen dua gitu. Nah, kalian pinjamkan itu. Jangan malah kalian ambil pulpen temannya, nggak boleh ya. Yang di luar nggak apa-apa masuk aja. Nggak apa-apa masuk di sini.
Oke, kakak akan tanya lagi nih. Kan tadi kan di dalam bacaan itu kakak ada sudah bacakan bagaimana Yesus menunjukkan cintanya kepada Petrus. Nah, kalian tadi sudah mendengar. Lalu kakak akan tanya kepada kalian, bagaimana Yesus itu menunjukkan cintanya kepada kita. Yesus menunjukkan cintanya kepada kita. Kemarin kan ada tuh perayaan Paskah, kan? Nah, kalian tahu nggak apa itu perayaan Paskah? Dan minggu kemarin tuh udah ada dijelaskan kan apa itu Paskah? Nah, Yesus bangkit. Nah, dari Yesus bangkit itulah bukti cinta Yesus untuk umat manusia. Nah, Yesus juga tuh dia rela disalibkan, terus dihina sama orang untuk menebus dosa kita. Nah, dari situ kita tuh bisa belajar bahwa cinta kasih itu perlu diterapkan untuk di kehidupan kita. Tetapi bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi kalian harus terapkan dengan contoh nyata atau pada kehidupan sehari-hari. Sebelah
kehidupan kita dalam hidup kita. Oke, kalian boleh duduk, kita akan berdoa, doa penutup. Ya, duduk semuanya. Duduk. Doa, gimana sih doanya? Lipat tangan, tutup matanya. Dalam nama Bapa, Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Semoga apa yang tadi kami pelajari dapat berguna bagi kehidupan kami dan menjadi berkat untuk sesama kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami saat perjalanan pulang nanti, dan semoga